Bos monster Metus pun berhasil dikalahkan oleh Sung Jinwoo yang kini menjadi semakin kuat. Dan bukan hanya dia saja yang semakin kuat, namun semua anak buahnya juga ikut menjadi semakin kuat. Setelah mengalahkan Metus, Sung Jinwoo pun mendapatkan lagi drop item yang sangat menarik. Namun sebelum Jinwoo menikmati semua hadiahnya, dia merasa heran dengan bos monster yang saat ini dia kalahkan. Karena Metus memiliki kekuatan yang hampir sama dengan Sung Jinwoo. Yang berbeda di sini adalah jumlah pasukan yang dikendalikannya. Sang bos monster dapat mengendalikan prajurit dengan jumlah yang lebih besar daripada Hunter Sung Jinwoo. Saat Jinwoo ingin mengubah para monster di dalam dungeon ini, nampak kekuatan summonnya tak bisa digunakan di dalam dungeon ini. Meski begitu, kekecewaan Jinwoo cukup terobati dengan drop item yang didapatkan olehnya saat ini. Karena Jinwoo saat ini mendapatkan kembali salah satu item set yang sebelumnya dia dapatkan. Tentu Demon Monarch Nicholas ini memiliki peningkatan status poin yang sangat luar biasa. Ditambah lagi efek set dari item tersebut membuat Jinwoo semakin terkesan saat menggunakannya. Dengan begitu hanya kurang satu item lagi untuk melengkapi item set tersebut. Maka pasti Jinwoo akan menghadapi lawan kuat kembali di lantai atas dan mendapatkan kembali item set tersebut. Namun sayangnya misi Jinwoo untuk mengumpulkan 10.000 jiwa telah usai. Ditambah lagi, Jinwoo sudah kelelahan karena memang dia sudah mengerahkan seluruh kemampuannya saat menyelesaikan misi ini. Muncul pop-up notif jika misi Jinwoo untuk mengumpulkan jiwa iblis part 1 telah usai. Dan Jinwoo mendapatkan seluruh hadiah penyelesaian quest saat ini. Namun yang awalnya Jinwoo bersemangat untuk memilih senjata yang memiliki harga miliaran won pun saat ini tiba-tiba menjadi berubah pikiran. Karena dia merasa setiap kali menyelesaikan misi atau mengalahkan musuh, Jinwoo akan mendapatkan senjata juga seiring bertambahnya level dan kekuatannya. Maka daripada Jinwoo memilih senjata yang tak berguna dan malah menjualnya di kemudian hari, Jinwoo pun memilih karset random box yang akan berisikan suatu benda yang misterius di dalamnya. Sebelumnya Jinwoo mendapatkan kunci untuk membuka kastil iblis dari Blazed Random Box yang didapatkannya saat melebihi quest harian yang dijalankannya. Namun setelah itu Jinwoo mencoba hal tersebut terus-menerus dan tak muncul kembali hadiah yang dia inginkan. Maka saat ini Jinwoo akan mencoba untuk membuka korset random box. Karena tentu ada item spesial yang akan dia dapatkan nantinya. Dan betul saja, hal yang sangat misterius pun kembali didapatkan oleh Sung Jinwoo. Di tangannya muncul sebuah kunci hitam misterius yang saat ini dia genggam. Dengan deskripsi yang masih tersembunyi membuat Sung Jinwoo tak mengerti dengan apa yang harus dia lakukan pada kunci tersebut. Setelah menyimpan kunci itu di dalam inventorinya, Jinwoo pun membuka hadiah keduanya yaitu bonus statistik 20 poin. Maka saat ini, Jinwoo pun all in memasukkan semua poin status itu pada bagian intelijen. Lalu yang terakhir adalah hidden reward. Muncullah sebuah gulungan resep untuk membuat sebuah ramuan Holy Water of Life. Di tempat lain terlihat terjadi kebakaran besar yang membuat seluruh anggota pemadam kebakaran menjadi kesulitan. Tempat itu seperti layaknya terkena bencana alam yang sangat dahsyat. Dan ternyata diketahui tempat itu bisa hancur dan porak-poranda karena ada pertarungan Hunter rank S di sana. Dan ternyata di sana terlihat Hunter Hwang Dong-su yang terkapar bersandar di puing-puing bangunan karena telah dikalahkan oleh musuhnya. Di rumah sakit terlihat seorang wanita terbaring. Itu adalah ibu Sung Jinwoo yang terkena penyakit tidur abadi. Dengan resep yang didapatkan Jinwoo sebelumnya membuat Jinwoo yakin jika ini adalah sebuah takdir. Karena menurutnya, Holy Water of Life tersebut dapat menyembuhkan segala penyakit termasuk penyakit dari ibunya itu. Jinwoo membutuhkan 3 item untuk membuat resep tersebut. 2 item sudah dikumpulkan olehnya yaitu pecahan pohon dunia dari mengalahkan bos vulkan di lantai 50. Lalu Spring Water of the Forest setelah mengalahkan Metus di lantai 75. Dan item yang kurang adalah Purified Blood of King Demon. Meski belum mendapatkan hal itu, namun Jinwoo yakin jika item tersebut berada di dalam dungeon itu dan berada di lantai paling atas. Dengan mengalahkan bos terakhir, Jinwoo memiliki harapan untuk menyembuhkan ibunya. Maka dia pun bertekad akan menjadi lebih kuat lagi. Dan saat ini Jinwoo sudah berhasil menaikkan level hingga 16 level banyaknya dalam kurun waktu seminggu saja. Dan Jinwoo yakin jika ranknya saat ini sudah mencapai rank S. Dan dia tak perlu takut lagi akan ancaman yang mendatanginya di kemudian hari. Dia berjanji pada ibunya jika Jinwoo akan menyembuhkannya nanti. Di gedung Asosiasi Hunter Korea terlihat beberapa pegawai yang menyaksikan berita di TV tentang kebakaran dan kekacauan di wilayah Amerika. Lalu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan beberapa orang yang mendaftarkan untuk evaluasi tingkat rank Hunter terbarunya. Terdapat Hunter yang mendaftar membuat salah satu pegawai di sana terkejut. Dengan tergesa-gesa dia melaporkan hal itu pada ketua Baekhyun dari Guild White Tiger.
Jika lelaki yang dimaksudkan baik yang sebelumnya benar-benar datang dan ingin mengevaluasi rank hunternya kali ini, dia adalah Hunter Sung Jin-woo yang datang untuk mengevaluasi rank hunter terbarunya saat ini. Terlihat beberapa peserta yang ingin mengukur ranknya di tempat itu sedang menunggu gilirannya masing-masing, termasuk Sung Jin-woo. Jin-woo melihat jika keadaan di sana tak ada perubahan dari awal dia menjadi seorang hunter rank E yang lemah. Banyak agen dari guild-guild kecil yang berusaha merekrut hunter yang telah mengukur tingkat ranknya di sini. Lalu terdengar saran dari salah satu hunter yang menunggu giliran pengukurannya, jika sebaiknya tak bergabung dengan guild-guild kecil seperti itu, karena mereka sering melakukan raid-raid berbahaya tanpa memikirkan hunternya. Dan rasio kematian pada guild kecil sangatlah tinggi karena kurangnya pengawasan. Tentu dalam hati Jin-woo setuju, namun juga tak ada pilihan lain bagi guild-guild kecil yang memang notabene juga memiliki dana yang sangat kecil. Mereka semua tak bisa terus-terusan melakukan raid di gate rank rendah dengan pasukan tim yang mereka punya. Namun di sisi lain, mereka juga tak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan dungeon tingkat tinggi. Maka tak heran jika banyak sekali anggota mereka yang mati saat melakukan raid. Lalu keheningan terpecah dengan petugas asosiasi yang memanggil antrian selanjutnya. Masuklah salah satu hunter di sana dan berkata pada beberapa peserta yang gugup di tempat itu, "Kalian tak akan kecewa jika kalian tak terlalu berharap. Selama takdirmu tidak menjadi rank E, maka masih ada makanan yang akan kau santap di mejamu." Di sebelah Hunter Sung Jin-woo terlihat salah satu peserta sangatlah gugup karena memikirkan masa depannya. Jika saja dia mendapatkan rank rendah, tamatlah riwayatnya saat ini. Jin-woo menyadari akan kecemasan para peserta di sana. Karena saat ini, rank menjadi tolak ukur sebuah kehidupan. Kekuatan seorang hunter akan ditentukan oleh rank mereka. Tak peduli seberapa keras dirimu berlatih, baik itu seperti berpedang maupun melatih otot tubuhmu, tak bisa begitu saja mengimbangi jarak rank yang sudah tertanam pada tubuh seorang hunter. Bahkan Tuan Song yang selalu berlatih berpedang mati-matian selama hidupnya, tak bisa mengimbangi Gang Taisik karena perbedaan rank yang mereka miliki. Dan Jin-woo saat ini sudah melakukan banyak sekali raid namun masih belum lepas dari predikat hunter rank E terlemahnya. Tapi sekarang adalah waktunya. Lalu keluarlah peserta yang memberikan saran di awal dengan wajah yang sangat murung. Hal itu dikarenakan dirinya mendapatkan rank E saat pengujian kekuatan. Dengan hal tersebut, tambahlah panik peserta di samping Jin-woo. Dia mempersilahkan Jin-woo untuk melakukan pengukuran terlebih dahulu sebelum dia. Saat di dalam ruangan, sang pegawai meminta nama dan identitas dari Hunter Sung Jin-woo. Saat dicari di database Hunter, sang pegawai menemukan jika nama Hunter di depannya sudah terdaftar sebagai Hunter rank E. Dia bertanya pada Jin-woo apakah sekarang dia ingin mengevaluasi ulang ranknya saat ini. Dalam hatinya berpikir, mengapa Hunter lemah selalu berpikiran akan menjadi kuat setelah melakukan evaluasi ulang. Lalu dia meminta Jin-woo untuk meletakkan tangannya pada bola pengukur kekuatan di depan Sung Jin-woo. Saat Jin-woo menempelkan tangannya pada alat pengukur, komputer menunjukkan nilai yang janggal dan membuat perhitungan menjadi error. Meski beberapa kali dicoba, hasil tetaplah error dan tak menunjukkan perbedaan. Datanglah salah satu pegawai senior yang ingin membantu juniornya yang sedang kesulitan karena telah ditinggal sebentar ke kamar mandi. Awalnya sang senior dengan santai berusaha menunjukkan wawasan dan pengalamannya kepada sang junior. Namun hal itu berubah setelah dia sadar jika alat pengukurnya bukanlah error. Dia masih mengingat kejadian 3 bulan yang lalu saat dimana para pegawai asosiasi mengira ada salah satu seorang hunter mendapatkan kebangkitan keduanya. Sampai-sampai membuat kepala divisi harus pergi menemuinya secara langsung di rumah sakit. Dengan wajah sangat terkejut setelah melihat hal yang disaksikannya saat ini, dia menegur juniornya yang memanglah masih belum memiliki pengalaman yang cukup. Memang hal mengejutkan seperti itu sudah lama tak terjadi di Korea. Setelah terakhir adalah saat dimana Hunter Cha Hae-in mengukur rank hunternya. Dia meminta juniornya untuk memanggil salah satu pegawai senior lainnya yang sedang beristirahat. Karena waktu istirahatnya tak lagi penting saat ini setelah melihat hal yang mengejutkan seperti ini. Hal ini bukanlah error, melainkan tak terukur jumlahnya. Apa kau mengerti artinya? Tanyanya pada sang junior. Pada intinya dia menjelaskan jika alat pengukur ini tak mampu mengukur kekuatan sihir dari Hunter Sung Jin-woo. Karena dia adalah Hunter rank S ke-10 di Korea. Tentu hal ini akan membuat gempar seluruh Korea. Di luar terlihat ketua Wo Jin-chul sedang berbicara dengan seorang hunter yang terlihat memiliki pengaruh yang cukup besar di Korea. Mereka berdua sedang membicarakan kedatangan Hunter rank S Wang Dongsu yang sebelumnya datang di insiden Red Gate milik Guild Blood Tiger. Pria itu bertanya tentang siapakah sang penyelamat di dalam dungeon tersebut, jika memang Wang Dongsu dan Baekhyun tak membantu pada saat itu.
Namun Wo Jinchul berkata jika dia tak melihat kejadian itu sampai selesai. Namun jika dia memiliki dugaan, tentu Wo Jinchul tahu siapakah orang yang dia curigai saat ini. Namun dia tak ingin menarik kesimpulan dengan begitu saja. Pria itu pun mengerti karakter dari Wo Jinchul yang tak akan memberikan informasi apapun jika dia sendiri masih belum bisa memastikan hal tersebut. Lalu pembicaraan mereka beralih pada penemuan mayat semut terbang di sekitar Pulau Jeju. Wo Jinchul membenarkan hal tersebut jika asosiasi sudah mengumpulkan beberapa informasi tentang bagai semut yang memiliki sayap tersebut. Wo Jinchul menambahkan jika dalam waktu dekat ini pihak asosiasi akan mengumpulkan semua guild di Korea untuk membahas hal tersebut. Lalu pria itu berkata jika Guild Hunter akan bekerja sama dan berkontribusi dengan baik nanti. Dia bertanya pada ketua Wo Jinchul, ada kejadian apa di dalam gedung hingga pria itu merasakan keramaian di dalam sana. Wo Jinchul tak bisa merasakan energi yang aneh di dalam gedung. Namun pria itu berbeda karena Hunter yang tinggi memiliki tingkat kesensitifan terhadap energi sihir lebih baik daripada Hunter di bawah ranknya. Wo Jinchul sampai lupa dengan sifat asli pria di depannya saat ini karena sedari awal dia terlihat tenang-tenang saja. Akhirnya mereka berdua pun menuju gedung yang dimaksudkan. Di dalam gedung, para pegawai meminta maaf pada Hunter Sung Jinwoo karena alat pengukur mereka tadi tak dapat mengukur kekuatan Sung Jinwoo dengan benar. Maka mereka meminta Sung Jinwoo untuk kembali lagi esok hari dengan alat pengukur yang lebih akurat. Semua sales dari guild-guild kecil yang mendengarnya pun terkejut karena mereka mengerti jika pasti dia adalah Hunter rank S yang baru. Semua orang di sana pun ragu untuk merekrut Hunter Sung Jinwoo. Namun akhirnya mereka semua tambah terdiam saat menyaksikan seseorang masuk dari luar. Mereka melihat Hunter Choi Jong-in, ketua dari Guild The Hunters. Mengapa orang yang dijuluki The Ultimate Soldier ada di tempat ini? Hal itu yang terfikirkan pada benak mereka semua. Semua orang yang masih terkejut dengan datangnya seorang Hunter rank S sekaligus ketua dari guild besar pun terdiam seketika. Dalam hati Jinwoo berkata jika baru kali ini dia melihat langsung wajah dari Hunter rank S yang sangat terkenal itu. Karena menurut rumor, dengan kekuatan dan kelas sihir miliknya, dia bisa membumi hanguskan sebuah gedung dengan sekali serangan saja. Dalam hati Jinwoo pun beranggapan jika julukan The Ultimate Soldier lebih cocok diberikan padanya karena karakteristik skill dari Jinwoo. Semua orang di sana beranggapan jika semua ini sudah dipersiapkan oleh Guild The Hunters. Mereka adalah salah satu guild papan atas, maka tak heran jika mereka sudah mengetahui akan munculnya Hunter rank S yang baru seperti dia. Ketua Wo Jinchul sangatlah terkejut karena kecurigaannya selama ini memanglah benar. Jika saat ini Hunter terlemah Sung Jinwoo yang sebelumnya dia evaluasi mendapatkan rank E berubah menjadi rank S. Ketua Choi pun tentu tak bisa mengabaikan keributan yang terjadi di tempat ini. Dan baginya, tanpa alat pengukur pun dia sangat yakin dengan jumlah energi sihir yang meluap-luap dari dalam tubuh Hunter di depannya. Tak diragukan lagi jika dia adalah yang ke-10, ungkapnya dalam hati. Jadi tak perlu menunggu waktu 3 hari lagi untuk mengukur kekuatannya. Dia pun berusaha memperkenalkan dirinya pada Hunter Sung Jinwoo. Dia ingin meminta waktu sebentar dari Hunter Sung Jinwoo untuk berbicara beberapa hal. Namun dengan sangat cool Jinwoo berkata jika dia memiliki urusan lain dan meminta maaf pada ketua Choi. Semua orang pun melihat ketua Choi diabaikan begitu saja oleh Hunter Sung Jinwoo saat itu. Karena dalam hati Jinwoo, dia tak mau membuang-buang waktu lagi. Dia harus segera kembali ke istana iblis dan membuat obat untuk ibunya. Dengan sangat bingung, ketua Choi bertanya pada Wo Jinchul jika apakah dia lupa memperkenalkan diri sebelumnya. Karena mengapa Hunter itu menolak ajakan dengan begitu mudahnya. Saat dia ingin melihat Sung Jinwoo yang melenggang pergi, Jinwoo pun sudah menghilang dari tempat itu. Menyadari akan gerakan Jinwoo yang tak bersuara, ketua Choi pun berasumsi jika Jinwoo adalah kelas assassin. Lalu terlihat pula ketua Baekhyun yang tergesa-gesa datang meski dia sudah terlambat. Dengan wajah ketua Baekhyun yang dihiasi keringat, maka ketua Choi pun yakin jika Baekhyun pasti sudah berlari dari kantornya secepat mungkin untuk menuju tempat ini. Melihat effort dari ketua Baekhyun dan beberapa kejadian yang sudah terjadi di Guild White Tiger, maka hal itu sudah bisa disimpulkan jika penyelamat di Red Gate sebelumnya adalah Hunter Sung Jinwoo. Baekhyun bukan meninggalkan Hunter yang sudah menjadi penyelamat guildnya, melainkan dirinya yang memang tak bisa menghentikannya. Maka ketua Choi tahu jika Hunter Sung Jinwoo bukanlah orang yang mudah untuk didapatkan. Lalu di rumah sakit terlihat Jinwoo yang mengunjungi ibunya kembali. Jinwoo memikirkan penyakit tidur abadi yang dialami oleh ibunya. Kasus yang dimana kau tak akan bisa bangun dari tidurmu apapun yang terjadi. Penyakit aneh yang muncul setelah Gate dan Dungeon hadir di dunia ini. Saat Jinwoo akan pergi, dia berjanji pada ibunya jika pasti dia akan menyelamatkan ibunya sebentar lagi. Di luar pintu ruangan ibunya,
Terlihat ketua divisi pengawasan Wo Jinchul pun menyapa Hunter Sung Jinwoo. Dia bertanya, apakah memang benar kau adalah satu-satunya yang bisa mengalahkan semua monster di dalam dungeon ganda waktu itu? Berkatmu diriku saat ini belajar jika sudut pandangku tidaklah akurat. Jinwoo pun tersenyum kecil karena bertemu kembali dengan Wo Jinchul di rumah sakit. Lalu Wo Jinchul menjelaskan divisi pengawasan itu berurusan dengan para manusia dan bukan monster. Dengan kata lain, kami memantau dan memberi hukuman pada hunter yang melanggar aturan. Jinwoo beranjak pergi dan berkata, jika bisa dia tak ingin berurusan dengan divisi pengawasan. Jinchul pun membenarkan jika keberadaan mereka adalah belenggu bagi para hunter. Meski sebenarnya tak akan ada artinya bagi hunter yang sepertimu. Lalu dia melanjutkan kembali, jika ada seseorang yang sangat spesial ingin bertemu denganmu, Hunter Sung Jinwoo. Pemimpin asosiasi Gogunhei ingin kau meluangkan waktumu sebentar saja untuk bertemu dengannya. Jinchul pun mempersilakan Jinwoo bertemu dengan ketuanya. Saat bertemu dengan sang ketua asosiasi, Jinwoo menyadari akan suatu hal. Jika pria di depannya tidaklah normal karena memiliki energi sihir yang sangat di luar dugaan. Apalagi dengan tubuh yang dibandingkan dengan orang lain yang berumur sama, yaitu 80 tahun. Jinwoo lebih percaya jika tubuh pria tua di depannya seperti seorang pegulat profesional. Ketua Gogunhei mengucapkan selamat pada Jinwoo yang sudah menjadi hunter rank S saat ini. Namun Jinwoo menyangkal hal tersebut karena masih ada beberapa hari untuk mengevaluasi kekuatan yang akan dilakukan. Namun Ketua Gogunhei berkata jika sebenarnya pengukuran sudah tak dibutuhkan lagi, karena alat pengukur hanya untuk mencaca beberapa informasi. Itu bukanlah alat yang bisa dengan akurat mengukur jarak kekuatan. Bahkan untuk saat ini, tak ada alat yang bisa membedakan jarak antara hunter rank S, SS ataupun SSS. Karena hal itu cuma dijadikan sebagai kamuflase dan memberi mereka waktu untuk berbicara pada Hunter Sung Jinwoo. Jinwoo pun tetap bingung dengan apa yang dimaksud dengan memberi waktu bagi pihak asosiasi. Ketua Gogunhei berkata jika mereka perlu waktu untuk menemui hunter rank S sepertimu sebelum orang lain. Kau bisa lihat Ketua Jinchul, dia adalah hunter yang sangat berbakat. Namun bagi hunter lain, siapa yang bisa menolak akan ketenaran dan uang yang dijanjikan oleh guild besar? Tentu di luar sana banyak sekali orang dengan mudahnya menghafal anggota inti dari sebuah raid dari guild papan atas. Namun tidak banyak yang mengetahui nama Ketua Wo Jinchul meski dia adalah hunter yang sangat berbakat. Itulah mengapa diriku ingin menemui hunter berbakat sepertimu, Hunter Sung Jinwoo. Ketua Gogunhei ingin ke intinya langsung. Jika asosiasi hunter bukanlah sebuah perusahaan, kami tak bisa menjanjikan banyak uang, tapi kami bisa membantumu untuk melangkah di jalan yang berbeda. Jinwoo bertanya maksud dari Ketua Gogunhei. Ditegaskan kembali jika asosiasi hunter bisa membantu Sung Jinwoo berkembang di jalan yang berbeda. Dijelaskan jika pada hari ini, negara sudah tak lagi dikuasai oleh pemerintah, melainkan oleh para hunter karena memang hunter telah melindungi semua masyarakat dari para monster. Dan yang berada di atas para hunter adalah asosiasi hunter. Kami akan membantumu supaya memiliki kedudukan yang sejajar dengan asosiasi hunter. Jinwoo berasumsi jika Ketua Gogunhei menawarkan kekuasaan padanya. Lalu dia mempertanyakan hal tersebut dan kenapa Ketua Gogunhei menawarkan hal itu pada Jinwoo. Lalu Ketua Gogunhei bertanya pada Sung Jinwoo jika apakah dirinya mengetahui 5 guild besar di Korea. Pada saat ini, keseimbangan di negara ini masihlah terjaga cukup baik. Namun jika kau masuk ke salah satu guild tersebut, maka keseimbangan di Korea akan hancur. Dan tentu hal itu akan membuat negara ini menjadi kacau. Peraturan dan sistem dari sebuah pemerintahan tak akan mampu menghentikan para hunter. Dan disitulah peran penting dari asosiasi hunter. Yang disebut dengan monster itu tidaklah hanya monster di dalam dungeon, melainkan hunter yang melawan seekor monster juga bisa disebut dengan monster itu sendiri. Lalu bagaimana keputusanmu, Hunter Sung Jinwoo? Ketua Gogunhei pun berkata demikian untuk mempersingkat waktu dan tak mengganggu lebih lama waktu Hunter Sung Jinwoo. Dalam hati Sung Jinwoo berkata jika hal seperti itu bukanlah hal yang buruk, karena tawaran dari Ketua Gogunhei adalah jalan untuknya memiliki kekuasaan yang lebih. Tentu kesuksesan dengan mudah akan didapatkan olehnya jika setuju dengan tawaran tersebut. Dari perkumpulan nasional, pemerintahan, asosiasi, bahkan juga media, sangatlah sulit menemukan tempat di mana Ketua Gogunhei tak memiliki pengaruh di sana. Jinwoo sudah menduga jika Gogunhei sangatlah hebat dan luar biasa. Dari kemampuannya juga, Jinwoo bisa merasakan kekuatan sihir yang sangat besar meluap-luap dari dalam tubuhnya meski di umur yang sangat setua ini. Meski Jinwoo sudah berkembang sejauh ini, dia merasa jika kekuatan mereka masihlah setara. Ini bukanlah kesempatan yang akan datang 2 kali.
Dalam hati Go Gun-hye berusaha meyakinkan dirinya jika asosiasi adalah kekuatan terbesar keenam yang memiliki kekuatan yang berbeda dari 5 guild besar lainnya. Asosiasi sangatlah dibutuhkan oleh negara ini. Bagi dirinya yang sudah tua ini, dia merasa tak akan ada waktu lagi. Dia butuh seorang penerus yang memang sangatlah kuat seperti Hunter Sung Jin-woo. Maafkan aku. Hal itu yang terdengar dari bibir Sung Jin-woo. Tentu hal itu membuat ketua Go Gun-hye terkejut. Dalam hati ketua Go Gun-hye menganggap jika pada akhirnya uanglah yang berbicara. Lalu terdengar kata-kata kembali dari bibir Sung Jin-woo. Aku ingin bertarung. Hal itu membuat ketua Go Gun-hye kembali terkejut dan bertanya-tanya apa yang dimaksud oleh Hunter Sung Jin-woo. Apakah maksudmu jika kau ingin bertarung dengan para monster? Jin-woo membenarkan hal tersebut. Dalam pemikiran Jin-woo, jika hanya dungeon rank rendahlah atau dungeon sisa saja yang akan dikelola oleh asosiasi Hunter, maka hal itu tak akan bisa membuat Jin-woo menjadi lebih kuat. Jin-woo berkata dengan sangat yakin jika tempat yang membutuhkan kehadiran Sung Jin-woo hanyalah di dalam dungeon. Ketua Go Gun-hye yang melihat mata tajam dari Sung Jin-woo tak merasakan kebohongan sedikit pun dari kata-katanya. Jantungnya pun berdetak dengan sangat kencang karena turut merasakan rasa yang begitu semangat setelah mendengarkan Hunter Sung Jin-woo. Jika saja umurnya 20 tahun lebih muda, mungkin dirinya bisa bekerja sama dengan Hunter Sung Jin-woo. Lalu Jin-woo berpamitan karena memang adiknya di rumah sendirian saja. Tak lupa ketua Go Gun-hye berterima kasih pada Jin-woo yang sudah mau meluangkan waktunya. Saat melewati ketua Wo Jin-chul, Jin-woo pun berkata jika intuisi yang Anda miliki tidaklah salah. Namun bukan dirikulah yang mengalahkan monster di dalam dungeon ganda tersebut. Ketua Go Gun-hye berkata pada Wo Jin-chul, jika ketika healer dan sihir penyembuh masih ada, dia beranggapan bisa mengembalikan masa mudanya lagi dan mengucapkan selamat tinggal pada tubuh tuanya itu. Itulah yang diharapkannya. Namun dia salah. Bahkan penyembuh tingkat tinggi pun tak bisa mengembalikan umur yang sudah berlalu. Bahkan saat ini pun setiap dari 5 guild besar sedang menaikkan kekuatannya. Kekuatan mereka sudah sejajar dengan kekuatan militer dari negara Korea ini. Ketika asosiasi kehilangan kekuatannya, maka mereka akan menjadi sangat liar. Dan Go Gun-hye adalah kekuatan yang menopang asosiasi Hunter tetap dihormati oleh guild besar lainnya. Ketua Go Gun-hye baru tersadar jika tempat paling ideal bagi para Hunter ialah di dalam dungeon itu sendiri, bukan di luar dungeon seperti ini karena akan banyak sekali masalah yang ditimbulkan jika keseimbangan mulai goyah. Ketua Go Gun-hye meminta Wo Jin-chul untuk mengosongkan semua jadwalnya hari ini. Namun Wo Jin-chul mengatakan jika ketuanya saat ini memiliki jadwal yang penting dengan para menteri. Namun ketua Go Gun-hye tak ingin menghancurkan moodnya yang saat ini memang sedang baik untuk bertemu dengan para tua bangka itu. Lalu dia mengajak Wo Jin-chul untuk minum bersama. Meskipun Jin-chul tak terlalu kuat untuk menahan alkohol, namun tak mungkin baginya menolak permintaan dari ketuanya itu. Ketua Go Gun-hye merasa jika Hunter Sung Jin-woo sangatlah luar biasa, sampai-sampai bisa memberinya denyut jantung yang sangat menyenangkan seperti ini. Bahkan ketua Go Gun-hye penasaran dengan seberapa kuat Hunter Sung Jin-woo dapat menahan alkohol jika minum bersamanya. Di rumah sakit, Hwang Dong-sung nampak mengingat semua momen saat dirinya dihajar habis-habisan oleh ayah Sung Jin-woo. Saat terbangun dari mimpinya, Hwang Dong-sung baru sadar jika dia saat ini terbaring di kasur rumah sakit. Nampak kaki, tangan, bahkan badannya babak belur dibalut oleh perban yang sangat tebal. Lalu muncullah wakil direktur yang mengunjungi Hwang Dong-sung saat ini. Dia ingin bertanya pada Hwang Dong-sung akan beberapa hal penting. Orang yang bernama Sung Il-hwan itu apakah benar-benar monster? Hwang Dong-sung berkelit dan mengatakan alasan jika apakah mungkin Hunter Rank S sepertinya menyerang manusia biasa. Namun sang wakil direktur berkata setelah melihat rekaman CCTV pada saat itu menjadi sangat bingung. Dia cukup dibuat heran karena dia tak pernah melihat ada monster yang membantu seorang manusia, sambil menunjukkan video CCTV pada Hwang Dong-sung. Namun Hwang Dong-sung juga berkata jika apakah Anda pernah melihat seorang manusia biasa muncul dari dalam gate. Hwang Dong-sung sangatlah yakin jika dia adalah seorang monster. Lalu sang wakil direktur mengerti akan hal yang dikatakan oleh Hwang Dong-sung, dan dia pun akhirnya berpamitan untuk pergi. Hwang Dong-sung bertanya apa yang terjadi pada Sung Il-hwan. Lalu diketahui jika Sung Il-hwan menghilang setelah bertarung dengan Hwang Dong-sung. Di sini Hwang Dong-sung sangatlah malu dengan kekalahannya dan dia mengingat kata-kata terakhir yang disampaikan oleh Sung Il-hwan padanya. Jangan pernah kau menginjakan kaki di Korea. Ini bukan untuk anakku, melainkan untuk kebaikanmu sendiri. Bahkan saat kau sudah mati, kau tak akan bisa menutup matamu. Dengan perkataan itu, Hwang Dong-sung pun menganggap jika itu sebuah ancaman belaka. Dia bersikeras akan membalaskan dendamnya.
karena Wang Dosu tahu kemana Sun Ilwan berada. Selama dia memiliki artefak dan senjata yang bagus, maka dia bisa mengalahkan Sun Ilwan. Dia berjanji setelah tubuhnya sembuh total, maka dia akan menghabisi Sun Ilwan dengan sangat sadis. Tempat pelelangan hunter adalah sebuah pasar online dan offline bagi para hunter. Mereka bisa membeli dan menjual equipment atau material yang didapatkan di dalam raid. Ada kurang lebih 10.000 hunter di negara Korea ini. Pelelangan bisa diakses dengan mudah bagi para hunter untuk menukarkan equipment mereka. Karena equipment para hunter bisa menentukan hidup dan matinya mereka saat berada di dalam dungeon. Semakin bagus equipment, maka akan semakin terasa aman dan terlindungi saat menggunakannya. Itulah mengapa hunter rank E atau rank D dengan pemasukan yang rendah tidak bisa mempunyai equipment yang memadai. Tapi itu semua akan berubah ketika mereka memasuki tim penyerang yang stabil. Karena equipment yang mereka gunakan tentu akan diperkuat dengan sihir. Bahkan pedang yang digunakan rank D bisa mencapai harga jutaan won. Hal itu dikarenakan hampir semua hunter rank C memiliki pemasukan yang besar. Jadi mereka tak perlu hemat lagi tentang equipment. Dan sudah pasti equipment yang sudah digunakan hunter yang memiliki rank tinggi bisa dijual dengan harga ratusan juta won. Harga equipment yang bagus sangatlah mahal harganya. Sampai-sampai orang biasa tak akan bisa membelinya meski sudah menjual semua aset yang mereka miliki. Jinwo merasa yang awalnya tabungan miliknya sudah cukup untuk hidup santai, namun ternyata uangnya tidaklah cukup saat ini. Jinwo berencana untuk memasuki kastel iblis kembali. Namun dia membutuhkan sebuah equipment yang memang tahan terhadap atribut api. Awalnya Jinwo ingin berbelanja di fitur store-nya saja. Namun sepertinya tak ada equipment yang cocok untuknya menyelesaikan misi di kastel iblis tersebut. Jinwo memiliki niatan untuk menjual orb yang dia dapatkan sebelumnya. Karena dia memang butuh uang untuk berbelanja equipment di pelelangan. Setelah melihat-lihat di pelelangan, Jinwo mendapatkan informasi jika equipment yang ada di pelelangan memiliki peningkatan kekuatan sebanyak 20-30% saja. Dan melihat efek dari orb milik Jinwo yang bisa menggandakan kekuatan pengguna, tentu hal itu akan membuat harganya benar-benar sangat mahal. Namun yang jadi masalah adalah bagaimana Jinwo menjelaskan asal-usul dia bisa mendapatkan orb tersebut. Yang notabene dia masihlah hunter rank E saja. Lisensi rank S Jinwo juga masih lama untuk didapatkannya. Banyak alasan yang membuatnya ragu saat akan menjual orb itu di pasar gelap para hunter. Karena tak mungkin bagi hunter rank E mendapatkan artefak level tinggi seperti itu. Dan alasan apa yang harus Jinwo berikan ketika dia diminta keterangan dan detail Jinwo mendapatkan artefak tersebut. Setelah melihat-lihat informasi melalui komputernya, ternyata terdapat suatu kelompok yang sedang mencari anggota. Di kantornya nampak Jinchul memberikan informasi tentang hunter Sun Jinwo pada ketua Gogunhye. Di sini ketua Gogunhye merasa heran karena foto yang dilihatnya sangatlah berbeda dengan keadaan Jinwo terakhir kali. Jinchul membenarkan hal tersebut karena memang biodata yang diberikan adalah di mana saat 4 tahun yang lalu Jinwo pertama kali menjadi seorang hunter rank E. Awalnya ketua Gogunhye merasa jika Jinwo adalah seorang ranker palsu. Namun setelah Jinchul menjelaskan informasi yang didapatkan dari semua rekan Jinwo, bisa dipastikan memang Jinwo adalah hunter terlemah yang memiliki rank E. Dan baru setelah 4 tahun berjalan, hunter Sun Jinwo sepertinya mendapatkan kebangkitan keduanya. Meski Jinwo terus terluka, namun dirinya tak pernah menyerah. Hal itu dikarenakan ibunya yang terbaring di rumah sakit dengan penyakit tidur abadinya. Gogunhye merasa kagum dengan Jinwo yang sudah memiliki tanggung jawab yang besar dan berusaha menggantikan peran ayahnya yang sudah lama menghilang. Jinchul menyampaikan jika saat ini sebenarnya Jinwo sudah tergabung di suatu tim raid. Dia masuk ke dalam tim Guild The Hunters. Awalnya Gogunhye merasa jika Jinwo hanya berbohong tentang dirinya yang tak ingin terikat oleh sebuah guild. Namun ketua Gogunhye kembali terkejut setelah mendengar jika Jinwo bukan tergabung di tim penyerang, melainkan di tim penambang. Di depan gate terlihat ketua tim penambang bertanya pada Jinwo jika apakah benar dirinya adalah hunter rank E. Jinwo membenarkan hal tersebut. Bertanyalah sang ketua pada Jinwo akan beberapa pertanyaan-pertanyaan kecil. Dan dia menjelaskan jika tugas mereka saat ini harus standby dan menunggu tim penyerang menyelesaikan tugasnya. Karena memang dungeon rank tingkat tinggi memiliki skala yang sangat luas, tim penyerang tidak akan bisa mengatasi semua pekerjaannya. Maka dari itu mereka akan membagi tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tim penyerang akan mengatasi para monster yang ada di dalam dungeon. Tim penambang akan mengambil material ataupun biji di dalam dungeon. Dan tim pengambil akan memilah mayat dari para monster yang tewas. Tim penambang dan tim pengambil akan masuk ke dalam dungeon setelah semua monster telah dihabisi kecuali bos monster.
Jinwoo merasa sangat penasaran saat melihat dungeon rank A ini, karena memang dia belum pernah masuk ke dalam dungeon tingkat tinggi seperti ini. Di dalam dungeon terlihat tim penyerang yang dipimpin oleh Ketua Choi pun bersiap untuk membersihkan dungeon. Karena memang sang ketua tak ingin membuang-buang waktu lama lagi. Meski dia tak suka ruangan yang terlihat terlalu terang, namun demi mempersingkat waktu, Ketua Choi pun mengeluarkan skill sihir apinya di sana. Dengan puntung rokoknya, api pun tersulut dari telapak tangannya dengan sangat dahsyatnya. Ledakan api yang sangat tak disangka-sangka pun terlihat layaknya kembang api super besar meledak di tempat itu. Para monster yang sudah siap menyerang pun terlihat tak mampu melakukan apapun. Lalu Ketua Choi pun memberikan perintah pada para tanker untuk mengambil posisi mereka, karena akan terjadi badai ledakan yang akan datang. Dengan semua perisai kelas atas, mereka menghalau ledakan yang disebabkan oleh skill ketuanya itu. Ketua Choi pun sebenarnya sudah mengurangi kekuatan yang dikeluarkannya. Namun sepertinya hal itu membuat para monster di sana tetap gosong karena tak mampu menahan skill api miliknya. Semua anggota yang ada di sana merasa jika ketua mereka terlalu overpower. Dan akhirnya penjelajahan dilanjutkan sampai selesai. Singkatnya, tim penyerang sudah keluar dari dalam dungeon tersebut. Tim penggali dan pengambil sudah standby di depan gate karena memang waktu mereka saat ini untuk memasuki gate tersebut. Jinwoo melihat para tim penyerang memang berisikan orang-orang hebat dan kuat, terutama ketua mereka yaitu Choi Jong-in. Di sini Jinwoo berusaha untuk menyembunyikan kehadirannya karena dia tak ingin disadari oleh ketua Choi. Tapi ternyata tak hanya ketua Choi saja yang terlihat kuat di sana. Keluarlah sosok terkuat kedua di guild The Hunters tersebut dengan tubuh dan wajah yang sangat menawan.